Selamat pagi teman-teman, sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah walaupun masih secara online. Mari sama-sama kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau meninggalkan semua masalah-masalah atau pergumulan yang lagi kita hadapi sekarang ini. Kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sembah dan puji Allah kita, Allah yang setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini setiap daripada kami boleh datang beribadah, kembali memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya sepanjang ibadah ini Engkau saja memimpin ibadah kami, dan biarlah hati dan pikiran kami hanya fokus untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada waktu ibadah Goji tanggal 10 Oktober, temanya itu hampa, dan kalau kalian ingat yang bawain itu Guru Injil Harmanto. Beliau ada membahas tentang 8 lies that sounds like truth. Dan salah satu lies-nya adalah karya salib Yesus itu hanya karena kasih. Memang pernyataan itu terdengar tidak salah dan terdengar ya emang karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mau mati di kayu salib. Tapi kita lupa bahwa karya penebusan itu juga adalah murka Allah terhadap dosa. Maka dari itu seharusnya kita itu udah gak main-main lagi sama dosa. Dan seharusnya kita udah stop mengecewakan Tuhan. Tapi seringkali kita masih terus-menerus melakukan dosa yang lama, dosa yang baru, dan mungkin kita nggak sengaja ataupun kita sengaja, dosa tetaplah dosa. Mari pada saat ini aku mau mengajak setiap kita untuk mengakui dosa kita, dan hari ini juga adalah hari reformasi. Mari aku mau mengajak setiap kita untuk ambil komitmen baru sebagai anak Tuhan yang mengerti bahwa karya penebusan ini bukanlah hal-hal yang bisa disia-siakan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, gak seharusnya kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang udah diubahkan, itu masih hidup dalam dosa, hidup menyia-nyiakan karya penebusan Engkau.
Tapi kami tahu kalau kami tuh nggak bisa sendiri. Kami nggak bisa hidup sendiri mengandalkan diri kami. Oleh karena itu, Tuhan, setiap kami barusan udah mengambil komitmen untuk gak hidup berkutat terus di dalam dosa, main-main di dalam dosa, dan menyia-nyiakan karya salib Tuhan. Kami butuh Engkau untuk terus sebagai sandaran kami, dan kami butuh Engkau untuk terus menolong kami dan memimpin hidup kami, supaya kami hidup hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sebagai respon kita karena dosa kita telah ditebus, mari teman-teman, kita nggak mau menghidupi hidup kita dengan cara yang lama lagi, tapi mari menghidupi hidup kita dengan berpegang teguh kepada Allah kita. Mari teman-teman, kita puji Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini. Hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat sebuah pujian, dan biarlah pujian ini menjadi kerinduan dan doa daripada setiap kita untuk hidup terus dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan ku selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan ku selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Yudin. Salam teman-teman Gloji yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Setelah kami boleh memuji Tuhan, saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih terus berbicara kepada kami di dalam kesempatan-kesempatan beribadah untuk boleh mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, memberkati kami dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau menolong kami dan kami memberikan hati yang terbaik, waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, hadir dan menemani setiap kami bekerja dan menolong kami, berkata-kata kepada kami ya Tuhan, agar kehidupan kami boleh semakin hari diubahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kami semakin hari disenangkan ya Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan boleh menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar ya dari firman Tuhan yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah teman-teman sekalian, kita semua yang sudah membaca, mau merenungkan itu, serta pada akhirnya kita menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama masa pandemi ini, khususnya ketika kita diwajibkan untuk sekolah dari rumah atau sekolah secara online ya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja harus WFH ya, bekerja dari rumah, semua serba dari rumah, maka ada satu istilah yang kemudian muncul ya, dan terkenal sekali dan menggambarkan siapa kita, yaitu istilah kaum rebahan. Nah teman-teman ya, ada satu istilah yang sangat muncul, sangat terkenal ya ketika masa pandemi itu, yaitu istilah kaum rebahan
Saya percaya teman-teman mungkin tidak asing ya, pada umumnya tidak asing dengan istilah kaum rebahan ini. Nah, istilah rebahan itu sendiri teman-teman ya, sendiri sebenarnya dapat diartikan sebagai tidur santai, tidur nyantai ya. Terus bermalas-malasan di kasur ya, dan cenderung untuk malas melakukan kegiatan lainnya ya, selain hanya mau di kasur aja ya. Biasanya kaum rebahan lebih sering menghabiskan waktunya di kasur. Ya, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan istilah mager ya, malas gerak ya, malas untuk mandi, malas untuk ngapa-ngapain di bawah kasur, apalagi kalau suruh keluar rumah, malas banget ya. Bagi kaum rebahan asal ada apa teman-teman? Bagi kaum rebahan asal ada kasur, asal ada kuota atau wifi, asal ada cemilan, itu sudah cukup. Itu surganya kaum rebahan ya. Asal ada kasur, asal ada wifi atau kuota, asal ada cemilan, itu sangat-sangat cukup bagi kaum rebahan. Bagi kaum rebahan, makan itu di kasur, belajar itu di kasur, kerja itu di kasur. Karena itu dikatakan bahwa sahabat terbaik kaum rebahan, sahabat terdekat kaum rebahan, ya, teman atau sahabat yang paling mengerti kaum rebahan itu adalah apa? Kasur. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, saya akan ya, siapa yang mungkin seperti ini teman-teman? Saya bertanya, siapakah yang hari ini masuk dalam server ini teman-teman sebagai kaum rebahan? Ya, mungkin dari teman-teman hari ini jangan-jangan sedang beribadah dengan berada di atas kasur. Nah, hati-hati, kita sudah masuk di dalam gaya kaum rebahan. Kalau iya seperti ini, sekali lagi saya mau katakan, kita bukan satu server, kita berbeda server teman-teman. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman beberapa kutipan kocak tentang kaum rebahan ya, yang saya temukan. Dikatakan seperti ini, harga diri seorang lelaki adalah bekerja. Camkan itu kaum rebahan. Nah, berikutnya dikatakan gini, ternyata rebahan atau tidur seharian dapat membuat kita berkembang. Iya, kita berkembang, tapi kita berkembang ke samping badan kita. Ya, yang berikutnya dikatakan begini, agar tidak terdengar pemalas, ya, agar tidak terdengar pemalas, jangan sebut ngebo, ya, jangan sebut ngebo, tapi sebut saja latihan meninggal, ya, sebut saja kaum rebahan itu sebagai sedang latihan meninggal, ya, karena malas-malas turun dari kasur, ya. Dikatakan lagi seperti ini yang terakhir, aku dan kasurku saling mencintai, kami saling menyayangi satu dengan yang lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kami, saya dan kasurku, kecuali satu hal saja. Apa itu teman-teman? Teriakan dari emak. Ya, teriakan dari emak lah yang bisa memisahkan aku dan kasurku. Teman-teman yang terkasih, tidur, berbaring atau rebahan itu pada dasarnya sebenarnya nggak masalah. Bukan, saya percaya itu nggak masalah. Ya, justru kita memang butuh rebahan, kita butuh tidur, kita memerlukan itu semua. Ketika kita lelah bekerja, kita butuh istirahat. Ketika kita kecapean sepanjang hari beraktivitas, kita butuh tidur, kita butuh berbaring, kita butuh rebahan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika semuanya itu kita lakukan lebih dari batas yang sewajarnya, ya, kita seolah-olah tidak bisa terpisah dari kasur sepanjang hari. Nah, inilah yang disuarakan kitab Amsal. Kalau teman-teman pernah baca kitab Amsal, dikatakan seperti ini, ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring, maka yang terjadi apa? Maka datanglah kemiskinan, dan seterusnya. Sekali lagi, ya, kitab Amsal ini merespon kaum rebahan sebenarnya. Dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan. Jadi sebenarnya teman-teman berbicara tentang tidur atau rebahan teman-teman ya, sebenarnya masih bisa ditolerir teman-teman, atau masih ada batas toleransinya ya. Boleh tidur, boleh rebahan ya, boleh tidur, boleh rebahan, tapi jangan lebih dari batas yang sewajarnya. Akan tetapi teman-teman, melalui pembacaan kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ada satu rebahan atau ada satu tidur yang tidak bisa ditolerir. Kalau tadi rebahan-rebahan nyantai badan kita, kita tidur berbaring, itu masih bisa ditolerir dengan batas toleransi yang ada, batas yang normal. Ada satu rebahan yang hari ini kita baca yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa diajak kompromi. Ya, ini rebahan yang dilarang oleh Alkitab. Ini tidur yang dilarang oleh Alkitab, yaitu apa? Rebahan yang saya sebut dengan istilah rebahan spiritual, teman-teman, atau tidur secara spiritual.
tertidur secara spiritual. Ya teman-teman mungkin asing dengan istilah rebahan secara spiritual atau tidur secara spiritual. Memang saya menciptakan istilah ini untuk menolong kita lebih mudah untuk memahami teks yang kita baca. Nah, inilah yang sebenarnya sedang dialami oleh jemaat di Efesus, teman-teman, ya, tidur secara spiritual. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka agar apa? Segera bangun, dan juga dikatakan segera bangkit. Segera bangun dan segera bangkit. Paulus mengutip satu kutipan melalui him, lagu-lagu him dulu di zaman awal gereja-gereja mula-mula untuk memakai itu masuk dan menegur orang-orang di Efesus. Dikatakan apa? Bangun dan segera bangkit. Bangun dan bangkit. Dari apa? Dari keadaan mereka yang sekarang. Bangun dan bangkit dari apa? Dari rebahan spiritual, tertidur secara spiritual atau secara rohani. Bangun dan bangkit. Karena itu kita melihat apa itu rebahan atau tidur secara spiritual. Secara lebih jelas lagi kita melihat, ya. Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Dikatakan di sana, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Nah, perhatikan bahwa ada dua kata yang menggambarkan kondisi rohani daripada anak-anak Tuhan pada saat itu. Dan mungkin juga hari ini kondisi rohani kita. Ada dua kata yang menggambarkan kondisi rohani daripada anak-anak Tuhan pada saat itu. Yaitu dikatakan yang pertama, sedang tertidur. Ini kata kerja. Sedang tertidur. Dan yang kedua dikatakan mati. Ya, ada dua kata yang menggambarkan kondisi rohani, yaitu tidur dan juga mati. Dua kata ini pada dasarnya punya pesan atau makna yang sama, teman-teman, yaitu sebuah bahasa gambaran atau biasa disebutkan kalau kalian belajar bahasa Indonesia, bahasa metafora, ya, yang mau mengatakan apa? Mau mengatakan satu kondisi rohani seorang anak Tuhan yang apa? Kondisi rohani seorang anak Tuhan yang sedang malas di dalam spiritual, yang sedang acuh tak acuh terhadap spiritualnya, yang sedang cuek, yang sengaja selamban dalam hal spiritual, dan yang mengabaikan kehidupan kerohanian dia dengan Tuhan. Ini mau menunjukkan, menggambarkan kondisi kerohanian seorang yang sedang lamban, sedang malas, sedang cuek, sedang tidak baik-baik saja. Nah, perhatikan bahwa sikap malas atau acuh cuek ini, ya, tidak peduli dengan kondisi kerohanian ini, pada akhirnya membuat kehidupan kerohanian seorang anak Tuhan itu menjadi tumpul, tidak hidup lagi, tidak berkembang. Ya, anak Tuhan itu terlihat kurang jelas hidupnya, terlihat kusam, ya, tidak lagi hidup secara kapasitas sebagai anak Tuhan, bahkan menjadi kekurangan di dalam hal-hal moral. Nah, teman-teman, pada intinya karena kemalasan, ya, karena kemalasan dalam kerohanian menyebabkan seorang anak Tuhan itu menjadi tumpul secara rohani. Bahkan dikatakan seolah-olah dia mati. Bukan hanya tidur, tapi dikatakan seolah-olah dia sedang mati. Inilah yang saya maksudkan sebagai anak-anak Tuhan yang sedang mengambil bagian sebagai kaum rebahan spiritual atau yang sedang tertidur secara spiritual, secara kerohanian di dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, jangan bilang bahwa kondisi rohani ini hanya terjadi pada jemaat di Efesus pada saat itu. Siapapun juga, termasuk kita hari ini, siapapun juga kita bisa, ya, berada di dalam kondisi seperti ini. Nanti kita akan lihat kenapa kita bisa berada dalam kondisi seperti ini. Ya, siapapun juga kita, siapapun juga itu, anak-anak Tuhan, siapapun juga itu, tidak ada yang kebal dengan namanya rebahan rohani jika dia mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya dilakukan. Ya, semua anak-anak Tuhan bisa berada dalam kondisi seperti ini. Ya, ini bisa menyerang siapa saja ketika apa? Ketika ia mengabaikan yang namanya kondisi rohaninya, ketika dia mengabaikan hal-hal penting terkait dengan relasinya dengan Tuhan. Misalnya apa, teman-teman? Jika hari ini kita sudah mulai malas-malasan dalam apa, misalnya dalam saat teduh, itu yang paling dekat. Jika hari ini kita sudah malas-malasan dalam saat teduh kita, jika hari ini kita sudah malas-malasan dalam membaca Alkitab, jika hari ini kita sudah tidak serius lagi mau beribadah, kita sudah malas di dalam membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sebenarnya ingat, teman-teman, disitulah kita sedang memulai dan akan tertidur secara rohani. Disitulah kita akan sekarang setelah memulai dan pada akhirnya kita akan tertidur pula secara rohani. Bahkan kita bisa dikatakan seolah-olah mati.
Saya ingat teman-teman pada tahun 2009 ketika saya baru pertama kali mau melayani Tuhan. Dan saya melayani Tuhan pertama kali di dalam pelayanan anak jalanan teman-teman ya. Di tahun 2009 itu saya ingat persis mulai bulan September ya. Saya masuk dan melayani di anak jalanan. Saya ingat satu hal yang terjadi dalam diri saya. Rupanya ya, selama saya pelayan begitu aktifnya saya melayani Tuhan ya. Saya mengajar anak-anak jalanan tentang firman Tuhan, saya berkhotbah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, mengumpulkan mereka untuk beribadah, mendoakan mereka. Tetapi rupanya saya melakukan itu semua begitu aktifnya, tapi saya sedang tertidur secara rohani. Saya sedang tertidur secara spiritual. Saya tidak lagi memperhatikan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tidak lagi mau bersaat teduh. Saya tidak lagi rutin membaca Alkitab. Bahkan yang paling mengerikan adalah selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari bulan September sampai bulan Desember, saya tidak lagi pergi ke gereja untuk beribadah. Teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi bersyukurnya pada satu hari saya diingatkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa ya, segiat-giatnya kita melayani, bekerja, melayani Tuhan, tapi jangan lupa kita perlu punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan serius beribadah dan hal-hal lainnya yang harus kita lakukan. Kita perlu punya relasi pribadi dengan Tuhan agar kerohanian kita tetap sehat. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Ini bisa terjadi pada kehidupan siapapun juga. Saat kita sudah mengabaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang pribadi antara kita dengan Tuhan, kita mengabaikan itu, maka disitulah kita sedang memulai dan akan tertidur secara rohani. Bahkan kita bisa dikatakan seolah-olah sedang mati secara rohani. Saya ingat teman-teman ketika mempersiapkan bagian ini, saya ingat satu bagian firman Tuhan ya, yang menjadi juga contoh. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu ya, kitab Wahyu kita tahu teman-teman bahwa surat kitab Wahyu itu ya adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ya, ditulis oleh Rasul Yohanes murid Tuhan Yesus dan ditujukan kepada jemaat yang berada di Asia Kecil ya, khususnya kepada 7 jemaat teman-teman ya, ada 7 jemaat yang berada di Asia Kecil. Mereka menerima surat daripada Yohanes ini. Nah, Yohanes itu melihat penglihatan bahwa Tuhan Yesus itu berbicara di mana ia memuji dan dia juga mencela 7 jemaat yang ada. Ada jemaat yang dipuji karena kebaikan-kebaikan mereka, karena kerohanian mereka, tetapi ada jemaat juga yang dicela dan diingatkan tentang hal-hal yang kurang berkenan. Nah, salah satu jemaat yang diingatkan di sana adalah jemaat Sardis ya. Jemaat Sardis ini adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Nah, kalau kita adalah jemaat GKBJ Samanhudi. Nah, pada saat itu ada satu jemaat yang namanya jemaat Sardis. Nanti teman-teman bisa baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3. Nah, dikatakan di sana bahwa dituliskan di sana seperti ini teman-teman. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang itu. Dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, ini adalah jemaat Tuhan teman-teman. Ya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau sedang mati. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau sedang mati. Ada satu terjemahan yang lebih sederhana dikatakan seperti ini, yang lebih mudah untuk kita pahami dikatakan seperti ini. Aku tahu pekerjaanmu, reputasimu begitu hidup, reputasimu begitu baik, tetapi kamu sedang mati. Wow teman-teman, ini adalah jemaat Tuhan teman-teman ya. Mereka begitu aktif, mereka hidup, mereka berkegiatan, mereka berkembang mungkin, mereka melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan katakan walaupun reputasi mereka baik, hidup, tetapi sesungguhnya mereka sedang mati. Nah teman-teman, ini sebuah peringatan sama seperti yang dikatakan Paulus bahwa anak Tuhan ya bisa saja hidup, bisa saja beraktivitas, raganya bisa saja terlihat berkembang, tetapi dalam sisi yang lain sesungguhnya kalau dia mengabaikan hal-hal penting yang intim dengan Tuhan, disitulah dia sedang tertidur secara rohani. Tertidur secara rohani itu terjadi saat kita mulai mengabaikan hal-hal yang terpenting bersama dengan Tuhan. Relasi-relasi pribadi kita abaikan. Walaupun dalam hal fisik kita aktif,
kita berkembang dalam studi kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam prestasi, dalam kita berprestasi, bahkan dalam pelayanan kita terlihat bagus. Ya, tetapi hari ini saya mau katakan bahwa banyak anak-anak Tuhan yang aktif, raganya hidup beraktivitas, melayani, berkorban dan sebagainya. Tetapi ada sebuah persoalan dalam dirinya, yaitu apa? Dia sedang tertidur secara rohani. Dia sedang tidak sehat secara rohani. Kerohaniannya sedang tidak baik-baik saja. Kerohaniannya sedang dikatakan bisa sedang sakit. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, bagaimana kondisi kerohanianmu hari ini? Apakah kondisi kerohanianmu hari ini sedang terbangun? Kondisi kerohanianmu sedang hidup? Atau jangan-jangan kondisi kerohanianmu sedang tertidur dan mungkin seolah-olah mati? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu bagaimana kondisi kerohanianmu hari ini. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menegaskan satu hal dari apa yang kita sudah dengarkan di awal ini. Rekan-rekan semua, jangan pernah mengeremehkan yang namanya tertidur secara rohani. Jangan pernah mengabaikan tertidur secara rohani. Ini bukan persoalan yang sepele, teman-teman. Ya, tertidur secara rohani bukan sekedar berhenti sampai di situ saja. Ya cukup, nggak apa-apa. Saya nggak perlu berrelasi dengan Tuhan, ya nggak apa-apa. Ini antara saya dengan Tuhan. Bukan, teman-teman. Tidak seperti itu, teman-teman. Ketika kita berhenti berrelasi dengan Tuhan, itu tidak hanya, ingat teman-teman, tidak hanya membuat kita tertidur secara rohani. Tetapi ingat kalimat ini, teman-teman. Tertidur secara rohani adalah saat-saat terbaik, saat-saat tersubur. Untuk apa? Untuk hidupnya atau untuk tumbuhnya, untuk munculnya perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin sudah pernah kita tinggalkan atau yang belum pernah kita lakukan. Saat kita tertidur secara rohani, saat itu adalah saat yang terbaik sekali, saat yang tersubur untuk apa? Untuk hidupnya, untuk munculnya, untuk tumbuhnya perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin selama ini sudah kita lepaskan. Dan juga perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin belum pernah kita lakukan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemalasan rohani itu bisa menyebabkan seorang anak Tuhan menjadi apa? Menjadi meniru dunia ini. Setelah dia meniru dunia ini, yang kedua, dia akan dikendalikan oleh dunia ini. Sekali lagi, kemalasan rohani itu yang membuat seorang tertidur secara rohani. Membuat anak Tuhan itu apa? Meniru hal-hal dunia. Dan yang kedua, dia akan dikendalikan oleh hal-hal dunia. Mari kita lihat konteks jemaat di Efesus. Hal ini jelas, teman-teman, ya. Ketika jemaat Efesus mengabaikan hal-hal rohani, mereka tertidur secara rohani, bermunculan banyak sekali persoalan, bermunculan banyak sekali dosa di dalam diri anak-anak Tuhan itu, atau di dalam diri anak-anak terang itu. Mari kita lihat, ya teman-teman, ya. Teman-teman juga lihat dosa apa saja itu. Teman-teman ingat khotbah-khotbah minggu-minggu sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya ketika membaca dari pasal 4, pasal 5. Nah, ingat apa yang sudah dibahas di sana, ya. Kalau kita baca pada pasal 4, teman-teman, ya. Kalau kita baca pada pasal 4, di sana ada banyak sekali dosa yang disebut. Yaitu apa? Dosa apa? Dosa dusta. Dikatakan juga dosa apa? Dosa perkataan kotor. Dikatakan apa? Dosa kepahitan. Dikatakan apa? Dosa kegeraman, dosa kemarahan, dosa pertikaian, dan juga ada fitnah. Lanjut kepada pasal 5, ya, konteks yang lebih dekat lagi dengan apa yang kita bahas hari ini. Dikatakan bahwa ada dosa apa? Ada dosa percabulan, teman-teman. Ada dosa apa? Ada dosa kecemaran. Ada dosa apa lagi? Ada dosa keserakahan. Dan juga dikatakan ada dosa perkataan kotor, perbuatan sundal, serta penyembahan berhala. Nah, teman-teman perhatikan bahwa inilah dosa-dosa yang muncul. Ya, dosa-dosa yang ada. Dan dosa-dosa yang ada ini tidak pernah berdiri sendiri. Tidak berdiri terpisah dari keadaan kerohanian seorang anak Tuhan. Ingat itu, teman-teman. Dosa-dosa yang muncul yang ada dalam diri kita tidak pernah terpisah dari keadaan spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat seorang menjauh dari Tuhan, mengabaikan Tuhan di dalam relasi, saat itulah bermunculan keinginan-keinginan dan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sebenarnya keinginan dan perbuatan dosa itu adalah tampilan, ya, sebuah tampilan aplikasi. Ibaratnya seperti handphone yang banyak aplikasi yang tertampil di luar. Ya, keinginan dan perbuatan dosa itu adalah tampilan aplikasi yang terlihat di permukaan layar kehidupan kita, teman-teman. Ya, perbuatan-perbuatan dosa itu adalah tampilan aplikasi yang ada di layar kehidupan kita. Tetapi sebenarnya penentu dari semua itu adalah
keadaan spiritual kita. Penentu dari semuanya itu adalah keadaan kerohanian kita, teman-teman. Ya, persoalan utamanya adalah di dalam hati kita, di dalam diri kita yang apa? Yang mengabaikan keseriusan relasi dengan Tuhan. Persoalan utamanya adalah di dalam diri kita yang malas dengan Tuhan, yang malas berkomunikasi dengan Tuhan, yang cuek dengan kerohanian, yang tertidur secara rohani. Pada akhirnya kita terhitung di dalam orang-orang yang sedang tertidur atau sedang rebahan secara spiritual. Jadi bukan hal luar atau tampilan yang menentukan di dalam itu, teman-teman. Tetapi yang di dalam itu, di dalam itulah yang menentukan di luar. Sekali lagi, bukan di luar itu yang menentukannya apa yang ada di dalam diri kita, spiritual kita. Tetapi apa yang ada di dalam spiritual kita itulah, keadaan spiritual kita itulah yang menentukan apa yang ada di tampilan layar kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, pada umumnya ya teman-teman, saya mengatakan bahwa tampilan di luar itu sedang menjelaskan apa yang ada di dalam kondisi kerohanian kita, apa yang ada di dalam kita. Kemalasan dalam spiritual, tertidur dalam spiritual, itu dikonfirmasi melalui sikap-sikap dosa yang kita lakukan yang bisa terlihat di depan orang atau di mana saja bisa terlihat. Karena itu teman-teman, kita bisa melihat satu prinsip yang sama yang Tuhan Yesus juga ajarkan, teman-teman. Kalau kita baca dalam Matius pasal 15, di sana Tuhan Yesus mengatakan satu hal seperti ini. Ya, kita bisa menarik prinsip yang sama dari sana. Dikatakan seperti ini. Karena dari hati, dari dalam diri seseorang itulah ya timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan juga hujat. Berasalnya dari mana? Bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Dari dalam itu menentukan yang keluar dalam aplikasinya apa? Aplikasi yang keluar adalah apa? Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Yang perbuatan-perbuatan dosa ini adalah tampilan yang kelihatan. Tapi persoalan utamanya adalah dari dalam. Dari keadaan spiritual seseorang. Yang luar itu sekali teman-teman. Yang luar itu mengkonfirmasi apa yang ada di dalam. Yang tampilan itu adalah hasil dari apa yang kita abaikan dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang tampilan itu adalah apa yang kita abaikan dari relasi yang kita abaikan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang Paulus mau katakan ya dalam sebuah kutipannya kepada kita, teman-teman. Mereka sedang tertidur atau mereka sedang mati. Ya, tertidur dan mati pada bagian ini berarti membiarkan diri kita berjalan kembali kepada kegelapan. Kita menjauh dari terang Kristus. Kita menjauh dari kebenaran. Kita membiarkan kerohanian kita tertidur. Bahkan dikatakan membiarkannya seolah-olah sedang mati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah Paulus memerintahkan. Ya, melalui kutipan yang dia meminjam kutipan yang ada, dia memerintahkan apa? Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kata bangun dan bangkitlah adalah sama-sama kata perintah dengan pesan yang searah, pesan yang sejalan, teman-teman. Nah, pada bagian ini, ketika Paulus mengutip kata bangun ini, ya Paulus memaksudkan apa, teman-teman? Ini adalah seruan untuk berhenti dari. Ya, seruan untuk berhenti dari. Berhenti dari apa? Nanti kita lihat. Dan ini sebenarnya sebuah seruan untuk juga sadar dari. Ya, jadi sama ya, seruan untuk berhenti dari dan juga seruan untuk sadar dari. Sadar dari apa? Nah, dikatakan, kita bisa katakan sadar dari atau berhenti dari apa? Tertidur secara rohani, malas-malas, ya cuek acuh tak acuh terhadap kerohanian seseorang, kerohanian kita, yang dimana kita sadar telah jauh memimpin kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan pada saat inilah Paulus mau menegaskan, ayo sadar dari kehidupan kerohanian yang demikian. Ayo sadar dari atau berhenti dari tertidur secara rohani. Karena situasi demikian sudah memimpin jauh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan sudah saatnya, sudah seharusnya hidup kerohanian harus kembali terbangun, harus kembali tersadar. Kehidupan kerohanian itu, kehidupan kita anak-anak Tuhan, sudah harusnya kembali bangun lagi, sadar lagi, hidup lagi, kembali jauh dari dosa.
Nah, kata bangkitlah teman-teman, ya ini adalah sebuah seruan ya untuk apa? Untuk kembali bangkit secara spiritual, ya. Kalau tadi itu berhenti dari atau tersadar dari, maka kata bangkitlah ini adalah seruan untuk apa? Ayo kembali lagi hidup, kembali lagi bangkit secara spiritual. Kembali lagi hidup secara spiritual, yaitu apa? Yaitu hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus menebus kamu dari dosa. Tujuan Tuhan Yesus menebus kamu dari kegelapan. Tujuan Tuhan Yesus menebus kamu dari dunia ini. Bangkitlah dan tinggalkanlah kehidupan gelap itu, kehidupan dosa itu. Bangkitlah dan hiduplah kembali sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah kembali sebagai anak-anak terang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sederhananya firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita ini telah ditebus oleh Yesus Kristus dan diubahkan hidup sebagai manusia baru, atau bisa dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Ini berarti bahwa kita berbeda dengan anak-anak dunia ini, atau anak-anak kegelapan. Ini berarti jika kita berbeda dengan anak-anak dunia ini, anak-anak kegelapan, maka kita juga sedang berpijak atau melangkah sebenarnya di dalam jalan terang itu. Berbeda dengan anak-anak kegelapan, anak-anak dunia yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Tetapi teman-teman, jika hari ini, ya Paulus katakan, jika hari ini kita sedang terjebak, ya, terjebak atau terpeleset atau jatuh pada kehidupan gelap, maka Paulus katakan, ayo sadar, ayo sadarlah kamu, ayo sadarlah kamu, ayo bangun, ayo keluar lagi dari saya, ayo bangkitlah, ayolah hidup kembali sebagaimana Kristus mau kamu hidup, sebagaimana tujuan Kristus menebus kamu agar kamu hidup sebagai anak-anak terang. Ayo keluar dari sana, ayo kembali dari sana. Karena memang Tuhan menebus kita untuk hidup di dalam satu wadah kerohanian. Kristus menebus kita untuk hidup sebagai anak-anak rohani, bukan hidup sebagai anak-anak di dalam kegelapan duniawi ini. Tuhan Kristus menebus kita, yang memindahkan kita kepada kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian, bukan mendorong kita kembali kepada kehidupan duniawi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya di rumah pernah membeli ikan hias, teman-teman ya. Ikan hias, saya kebetulan lewat di pinggir jalan, saya lihat ada abang-abang yang lagi jual ikan yang di kantong plastik itu, teman-teman. Harganya 10.000. Ya, saya beli satu kantong, di dalamnya itu ada sekitar ya 8 atau 10 ekor ikan lah. Ikannya kecil-kecil ya. Saya bawa itu dan bawa ke rumah. Sampai di rumah saya masukkannya ke dalam toples ya. Toples yang sudah dibersihkan, berisi air. Saya masukkan ikan-ikan hias itu ke dalam air itu, dalam toples itu, teman-teman. Ya, anak-anak sangat senang dengan ikan-ikan yang ada. Mereka terhibur ya, mereka sangat senang. Nah, saya merawat ikan-ikan ini, memberi mereka makan setiap hari ya, bergantian. Saya dan anak-anak juga kadang ya mengganti airnya supaya airnya jangan kotor dan ikannya tetap hidup, memberikan mereka makan dan seterusnya. Nah, beberapa kali itu saya melihat ketika saya sedang mengganti air ya, mengganti air ikan itu ya, mengganti air itu dengan air yang baru dan memindahkan ikan itu ke dalam wadah yang lain gitu ya, teman-teman. Saat itu ada ikan yang coba melompat keluar dari air yang ada ya, mencoba melompat keluar dari air yang ada, dan pada akhirnya dia jatuh ke lantai, teman-teman. Nah, ketika dia jatuh ke lantai, badannya itu meronta-ronta, teman-teman ya. Apa ya? Karena dia jatuh ke tempat di mana bukan habitatnya. Dia jatuh ke tempat di mana bukan seharusnya dia ada di situ, yaitu di lantai yang nggak ada air. Dan cepat-cepat saya mengambil dia kembali, masukkan lagi ke dalam toples yang berisi air, dan dia senang lagi, dia bisa berenang lagi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa teman-teman, bahwa kehidupan kita, teman-teman ya, kehidupan kita itu bisa kita katakan, ibaratkan seperti ikan yang tadi, yang punya habitatnya. Dan habitat kita adalah kehidupan di dalam kerohanian. Ya, ketika kita keluar dari kehidupan kerohanian, maka disitulah kehidupan kita tidak akan baik, tidak akan sehat. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan. Kita akan meronta-ronta seperti ikan itu. Kita akan tertidur secara rohani, bahkan kita akan mati seolah-olah mati secara rohani, dan semakin terpuruk di dalam dosa-dosa yang kita tidak sadari terus kita lakukan. Teman-teman yang terkasih, karena itu saya mengajak kita, ayo kembalilah kepada kehidupan kerohanian yang benar. Ayo kembali hidup lagi
dengan serius, dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan. Ayo bangkit lagi dari keterpurukan kita. Teman-teman terkasih, tapi mungkin teman-teman bertanya seperti ini. Lose Yudin, saya sudah coba bangun. Contoh Yudin, saya sudah coba bangun. Saya sudah coba bangkit. Tapi berulang-ulang kembali jatuh lagi, gagal lagi, berdosa lagi dalam dosa-dosa yang sama. Saya mengulangi hal-hal yang sama. Bahkan saya sampai stres dan frustasi dengan dosa yang saya lakukan. Berulang-ulang saya melakukan hal-hal yang sama yang sudah saya mencoba komitmenkan untuk tidak lakukan, tapi pada akhirnya saya lakukan kembali. Bagaimana itu Lose? Mungkin teman-teman bertanya seperti ini. Akan tetapi teman-teman, ketika berbicara tentang berulang-ulang kita jatuh di dalam dosa yang sama, ya, saya mau memberikan satu cerita seperti ini, teman-teman. Ada seorang anak Tuhan yang pernah menuliskan cerita kesaksian kehidupan dia, ya, di media sosial. Dia menceritakan kehidupan dia bahwa dia sangat stres karena apa? Karena dia pernah jatuh di dalam kehidupan kerohanian yang tidak sehat, ya, di mana dia sebagai anak Tuhan dia pernah jatuh di dalam kehidupan pornografi dan sejenisnya. Dia pernah terjebak dengan kehidupan pornografi dan sejenisnya, dan dia sangat menderita dengan keadaan yang ada. Ya, di luar dia terlihat begitu aktif, bahkan dia juga melayani Tuhan, tetapi dia harus jujur bahwa dia dalam keadaan yang sedang tidak sehat secara rohani. Kerohanian dia sedang tertidur dan dia berulang-ulang jatuh di dalam dosa. Dia menceritakan bahwa berkali-kali dia ingin keluar, ya, dari dosa itu, tapi dia selalu gagal dan gagal. Namun pada akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa untuk keluar dari sana dia hanya butuh yang namanya anugerah Tuhan. Untuk bisa lepas dari sana, untuk bisa bangun, untuk bisa bangkit, untuk bisa hidup kembali, dia butuh yang namanya anugerah Tuhan semata. Teman-teman, melalui cerita ini saya juga mau mengatakan seperti ini. Teman-teman, kita terjebak dalam dosa itu awalnya pada umumnya karena apa? Karena memang kita sengaja untuk terjebak di sana. Pada umumnya karena apa? Karena kita sengaja mengabaikan hal-hal rohani. Kita tidak serius dengan kerohanian kita malas, kita cuek. Dan pada akhirnya kita terjebak di dalam keadaan-keadaan berdosa demikian. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita dengan sengaja kita dan pada akhirnya terjebak, setelah kita terjebak, barulah kita sadar betapa pentingnya dan seriusnya kehidupan spiritual atau kerohanian kita. Setelah kita terjebak, baru kita sadar, oh, kehidupan rohani itu, kehidupan spiritual ada kehidupan yang sangat penting yang harusnya saya lakukan. Yang ketiga teman-teman, saat kita tersadar bahwa kita telah terjebak dalam dosa, barulah kita berjuang sekuat tenaga kita untuk keluar, untuk bangkit dari sana, untuk hidup kembali. Tapi kenyataannya kita gagal, kita tak bisa bangkit lagi. Inilah yang dihadapi oleh anak Tuhan yang menceritakan kesaksiannya. Dan teman-teman yang terkasih, saat itulah barulah kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan, bukan saja untuk apa? Untuk diselamatkan dari kehidupan kekal, diselamatkan dari hukuman kekal. Kita butuh anugerah Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita agar bangkit dari keterpurukan dosa, bangkit dari tidur secara rohani. Karena itulah kita butuh untuk dengan serius datang kepada Tuhan kita. Nah teman-teman, inilah yang Paulus katakan pada kalimat terakhir dari bacaan kita. Dalam kutipannya itu dikatakan apa? Bangunlah dan bangkitlah. Dikatakan bangunlah dan bangkitlah, tapi seterusnya dikatakan dan Kristus akan bercahaya atau bersinar atas kamu. Dikatakan bangunlah dan bangkitlah dan Kristus akan bercahaya atau bersinar atas kamu. Kristus akan bersinar atas kamu. Dalam bagian ini dia mengatakan begini, dalam terang Kristus itu kamu itu akan nampak jelas siapa kamu sebenarnya. Di dalam terang Kristus, ya, kita akan terlihat jelas siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi di bawah terang Kristus. Kebaikanmu, keburukanmu, hatimu yang paling dalam, di dalam terang Kristus semuanya akan terbuka dan terlihat. Entah itu baik, entah itu buruk. Dan dalam konteks Efesus ini dikatakan bahwa di dalam terang Kristus semua kegelapan, perbuatan dosa itu menjadi tampak jelas. Semua perbuatan dosa yang tersembunyi di dalam Kristus itu menjadi nampak jelas. Namun teman-teman, ada satu berita anugerahnya, ya. Ada satu berita anugerahnya bahwa di dalam terang Kristus itu bukan hanya nampak jelas perbuatan baik kita dan juga paling banyak perbuatan dosa kita, tetapi di dalam terang Kristus itu juga kita, anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, akan ditolong, ya, akan dituntun untuk apa?
untuk dapat berjalan hidup di dalam kebenaran. Ya, akan ditolong, akan dituntun di dalam jalan kebenaran. Jadi di satu sisi, di dalam terang Kristus itu kita dibukakan segala kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi pada di sisi yang lain, saat itu juga Tuhan mau menuntun kita, mau menolong kita. Itulah anugerah Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat kembali hidup, berjalan di dalam kebenaran. Akan tetapi teman-teman, yang di sini yang diminta oleh Tuhan adalah Tuhan inginkan agar kita harus datang dengan apa? Dengan serius, dengan sungguh-sungguh kita menyadari dosa kita. Kita menyadari selama ini kita sudah tertidur secara rohani. Dan kita mau datang meminta ampun sama Tuhan. Kita mau kembali lagi berkomitmen, bangkit bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya teman-teman pasti akan ditolong oleh Tuhan. Dan kita akan kembali lagi hidup. Kita akan kembali lagi bangkit di dalam kerohanian kita, dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami kembali diingatkan tentang satu hal yang sangat penting. Bahwa ketika kami mengabaikan hal-hal penting bersama dengan Tuhan di dalam relasi-relasi pribadi kami, maka disitulah sedang dimulai kami yang akan tertidur secara rohani. Ketika kami mulai bermalas-malasan, ketika kami sudah acuh terhadap relasi dengan Tuhan, ketika kami sudah tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi serius beribadah, disitulah sedang dimulainya sebuah perjalanan menuju kepada kerohanian yang tertidur. Kami menyadari bahwa mungkin selama ini kami sudah tertidur dan sangat tertidur pulas di dalam kerohanian kami. Kami bahkan seolah-olah dilihat sedang mati. Tapi kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Engkau melihat kami dan Engkau mengingatkan kami kembali. Engkau mengasihi kami. Engkau kembali datang dan membangunkan kami kembali melalui firman-Mu pada hari ini. Selama ini kami sudah tertidur dalam dosa-dosa kami, maka kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami, membangunkan kami kembali melalui firman-Mu. Supaya kami tersadar dan kami bangun lagi. Kami kembali hidup lagi sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari ini ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak mau membiarkan kami lagi tertidur di dalam dosa. Kami tidak mau membiarkan diri kami, kerohanian kami kembali tertidur lagi. Kami mau bangkit. Kami mau bangun, kami mau bangkit. Kami mau hidup kembali di dalam kerohanian kami. Tuhan tolong kami butuh anugerah Tuhan. Kami percaya ketika kami datang di dalam terang Kristus, semuanya menjadi terbuka, semuanya menjadi nyata, semuanya menjadi jelas. Tetapi di saat situlah jugalah Tuhan menolong kami, menuntun kami di dalam terang itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang akan menolong kami dan menyempurnakan kami. Kiranya Tuhan Engkau yang terus menjaga perjalanan kehidupan iman kami. Semakin hari kami semakin bertumbuh kepada Allah yang benar ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Guru Injil Yudin atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai pelayanan kesehatan dan keluarga Guru Injil Yudin. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari teman-teman, kita mau memberikan yang terbaik, persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan bisa dilakukan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian atau scan QR code yang tertera. Bagi kalian yang belum punya rekening, persembahan boleh dititipin ke orang tua kalian. Nah, teman-teman, aku mau mengajak setiap kita untuk ikut Dig and Pray di setiap minggu pertama dan minggu ketiga, dan ikut persekutuan di setiap minggu keempat. Nah, tapi karena bulan ini spesial, kita adain persekutuan di minggu kelima. Jadi, itu hari ini ya. Jadi, kalian semua nanti harus pada join abis ibadah. See you! Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau menaikkan satu pokok doa syafaat. Kita mau berdoa untuk seluruh umat Kristen di muka bumi ini, termasuk kita. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup, menghidupi hidup kita yang telah direformasikan dan menjadi terang dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh berdoa buat saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia manapun.
Ya Tuhan, kami mau berdoa supaya kami sebagai anak Tuhan boleh menghidupi hidup kami yang telah direformasikan. Kami boleh menghidupi hidup kami sebagai terang dan garam dimanapun kami berada. Pimpin dan serta hidup kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang sekitar dan mereka boleh melihat Engkau ada di dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11:36, sebab segala sesuatu ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan Teman-teman yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami, dan biarlah kiranya apa yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang dan mau berdoa menyerahkan setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Di antara kami mungkin masih ada yang studi, atau sudah ada yang bekerja, atau punya pergumulan pribadi, lepas pribadi, baik itu dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun juga ya Tuhan. Dalam persoalan-persoalan yang ada, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, menolong kami di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya kerohanian kami semakin hari semakin lebih baik ya Tuhan. Kerohanian kami semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah selesai. Tapi pas kelar main gue bisa bawa pulang 500.000 lebih. Jadi dulu ada satu cowok yang suka sama gue. Tapi dia itu terkenal suka gonta-ganti cewek, dan banyak cewek demen sama dia karena kata-kata cantik dia. Sayangnya gue jatuh dan jadi deket sama dia. Dia pun lama-lama bosen dan jadi gak deket lagi. Setahun setelahnya dia katanya suka lagi sama gue. Gue jatuh lagi. Gak official sih, tapi kan kalau udah deket, orang PDKT kan fokus sama orang itulah ya. Akhirnya dia suka sama cewek lain pas lagi deket sama gue. Tapi ngebohongin kalau dia lagi nonton YouTube, padahal lagi call sama cewek itu. Memang gak official atau apa sih, tapi kesel aja gue bisa jatuh ke orang yang kayak gitu. Gue masih pengen teriakin dia sih, jujur aja. Belum maafin dia sepenuhnya. Tapi sejujurnya, gue pun suka sama dia itu some kind of a validation for myself, bahwa gue tuh bisa disuka sama orang kayak gitu. Padahal gue sebenarnya nggak butuh juga kan dapat validation dari manusia, cuma perlu dari Tuhan. Bahkan itu aja udah nggak perlu, soalnya dia udah sayang sama gue apa adanya. Semua orang kaget sih pas tahu gue deket sama dia, dan semua orang juga ngomong you are worth so much more. That is so true, gue nggak perlu orang-orang kayak gitu. Kejadian itu gue jadinya pelajaran untuk know my worth in God. Ada suatu hari gue pergi nginep sama teman-teman gue rame-rame. Kita ngobrol-ngobrol lama, terus karena bosan kita akhirnya memutuskan buat main kartu. Awalnya sih main kartu biasa, tapi lama-lama kita jadinya masang duit. Gak gede sih, duit bukanya cuma 20.000. Ya daripada gue ngapa-ngapain, mendingan gue join dong. Tapi tiap kali gue ada profit, gue langsung narik modalnya. Jadi sepanjang game, gue cuman main pakai duit untungnya aja. Lama-kelamaan kita jadi sering banget nih mainnya pakai duit. Duit buka decknya emang gak gede-gede banget. Tapi kalau udah main berjam-jam, duit decknya itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah. Gue sebenarnya sih nggak masalah, soalnya kan cuma main-main doang. Kalaupun kalah juga, gue selalu pasang budget kok tiap kali main, jadi loss gue nggak mungkin gede banget. Tapi mulai berasa gak enakan tuh pas menang gede. Jadi ada sekali pas itu temen gue ulang tahun nih. Jadi dia tuh bawa temennya nih yang lumayan tajir. Nah, karena pertama kali main, dia tuh mainnya masih gak ngerti lah, masih cupu banget. Jadi lossnya gede. Nah, terus karena dia lumayan tajir, dia top up-nya lumayan gede. Ya gue incer terus lah duitnya, gue makan terus duitnya. Di hari itu modal gue cuma 40.000. Tapi pas kelar main gue bisa bawa pulang 500.000 lebih. Seneng banget sih awalnya, profit banyak. Tapi lama-lama gue jadi kayak gak enakan gitu sama temen gue. Kayak gimana ya, ganjel aja gitu loh di pikiran gue. Tapi karena udah kayak biasaan ngumpul terus ngobrol sambil ngejudi, jadinya ya lanjut mulu. Orangnya sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi
kayak gak enak aja gitu loh, maling terang-terangan. Kalau lo orang jadi gue, mesti ngapain sih? Kalau gak main, ntar cuma nonton doang. Kalau nggak nongkrong, ntar dikira menjauh. Ntar kalau ngejauh, dikira nyari circle baru. Ntar kalau misalnya seandainya nemu circle baru, terus gasrek, gimana coba? Bingung kan?